Lu kenapa sih, Din? Saya kesel tadi ada yang minta sumbangan. Saya bilang kagak ada. Keselnya kenapa? Tadi sekarang mah orang banyakan bohong. Cuman kata aja sumbangan. Gak taunya ke perut nyampainya bukan ke masjid. Tahu dari mana? Kata orang. Kalau kata orang, lu kudu tabayun. Tahu nggak arti tabayun? Mencari kebenaran dari berita itu. Itu, lu cari kebenarannya. Cari kebenarannya. Emangnya saya wartawan? Kan tuh orang biasa kalau datang minta sumbangan bawa proposal, bawa surat, lu perhatiin. Bener. Gitu kan? Dan biasanya orang kalau minta sumbangan, dia ada tanda pengenal. Resmi. Sekarang gue tanya sama lu punya duit nggak? Jangan lu bilang kagak punya. Seumur hidup lu kagak punya duit. Masya Allah, Tad. Jangan disumpahin saya, Tad. Ntar saya makin kere aja lagi. Contoh nggak kagak ada. Di mana? Dompet lu ada? Ada. Barang 10.000, 20.000? Ada. Nah, apalagi lu punya. Kali aja begitu lu sedekah, Din. Tiba-tiba setelah itu datang rezeki lebih banyak lagi. Yang pertama tuh jangan curiga dulu. Mohon maaf lahir batin. Kita perlakukan orang semua baik. Cakep. Begini deh. Ntar kita bangun masjid di mari nih. Lo bagian minta sumbangan. Jadi kalau saya memang bener buat masjid. Nah, lu keliling ke sana kemari. Makan dari pagi belum. Kagak dapat apa-apa dari masjid. Waduh, kalau keliling kampung mah saya nggak sanggup deh, Tad. Mendingan cari yang lain aja dah. Saya nggak sanggup. Mau ngasih. Kagak lu jangan ngomelin orang. Gitu. Yo, saya nggak bilangin. Pesen orang tadi begitu, jangan ngomelin orang. Sekarang baru ngomong begitu. Tadi orang mah. Makanya kalau orang ceramah jangan tidur melulu. Lu dengerin. Lu ngapain di panggung tidur mulu? Ngantuk. Ngantuk lu belain. Ilmu lu cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mudah-mudahan di sore ini penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak menipu. Kebahagiaan yang betul-betul bahagia. Karena begitu banyak orang yang merasa dirinya bahagia tapi ternyata tidak bahagia. Karena kebahagiaannya hanya pada sisi luar, tapi di dalamnya ternyata tidak bahagia. Maaf yang cantik-cantik, ya. Kecantikan itu tidak bisa menyembunyikan seseorang dari masalah. Kelihatan, ya, kelihatan ini bermasalah semua. Dan harta yang banyak juga seperti itu. Harta yang berlimpah, yang banyak, ternyata sama, tidak bisa menyembuhkan seseorang dari masalah. Pangkat justru semakin tinggi, semakin banyak. Seperti tiang yang ditanam, dipancangkan, makin tinggi, angin sudah pasti semakin besar. Ada seekor monyet angkring di pohon. Ada ketiga angin bahorok, angin topan, sama angin puting beliung lagi kumpul bareng-bareng. Ternyata ketiga angin ini bertaruhan. Ayo, taruhan, siapa yang bisa ngejatuhin monyet? Angin bahorok bilang, 30 detik. Kemudian angin topan bilang, untuk seekor monyet 15 detik. Monyet aja tahu, begitu angin kencang, buru-buru tangannya dikuatkan supaya tidak jatuh. Berlalu sekian puluh detik, ternyata tidak mampu menjatuhkan monyet. Diketawain sama angin yang kedua. Lanjut. Akhirnya angin topan, sekencang-kencangnya dia bertiup. Ini monyet menggunakan ekornya untuk membuat supaya monyet ini tidak jatuh. Tuh lihat, angin-angin yang merasa kuat dengan kesombongannya ternyata nggak bisa jatuhin monyet. Tiba-tiba datang angin sepoi-sepoi. Brother, boleh saya mulai? Lu, kita aja angin yang begitu dasarnya nggak bisa ngejatuhin tuh monyet. Lalu angin sepoi-sepoi. Tuh, orang kalau sudah merasa besar, kuat, terkadang muncul menyepelekan yang lain. Padahal ternyata di situ sumber bencana, sumber masalah. Akhirnya tuh angin sepoi-sepoi maju. Ditiup. Itu monyet yang tadinya matanya melotot mulai. Yang tadinya pegangannya kuat, Pak, mulai. Sekian detik, positif matanya ketutup, gebruk, jatuh itu.
Jadi penting untuk selalu berhati-hati. Orang-orang bijak mengatakan apa? Berjalanlah engkau seperti berjalannya orang di antara duri. Lihat bagaimana orang yang berjalan sementara di jalan itu banyak duri akan lebih hati-hati. لو نصارح بعد في بداية لقانا. Ayo. Ketahuan lo. Siapa nih? Biasa. Gua, Bang. Gak mungkin. Sesuatu yang dilakukan dibalas, diberikan imbalan. Gak bedanya kita kerja. Jadi yaumil mahsyar itu, setelah kita semua dikumpulkan, itu masa kita digaji, diberikan upah atas hasil usaha kebaikan yang kita lakukan sekarang ini. Seandainya tidak ada masa itu, wah enak banget, udah kita bikin kejahatan aja deh, seenaknya aja deh. Soalnya gak ada balasan apa-apa, berarti Tuhan tidak adil. Disitulah letak keadilan. Nah ini perlu iman ya. Hanya orang-orang yang beriman, artinya yang percaya, yang yakin gitu kan? Akan ada hari itu. Kalau yang tidak yakin percuma. Makanya perlu keyakinan, perlu keimanan. Makanya Allah itu paling enak merintahin orang yang beriman. Kalau yang beriman mah gampang nurut. Ciri iman itu ada apa? Dia senantiasa mengikuti apa yang iman inginkan. Gitu. Iman bilang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena setelah prasangka itu ada dosa. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang, jangan kamu membicarakan orang lain. Apakah kamu mau memakan bangkai saudara kamu sendiri, padahal kamu jijik? Kalau aman itu pasti berakal, dan akal itu pasti beriman. Ketika kita berada di alam ruh, kita ini semua tidak berkualitas. Mata tidak punya, telinga tidak punya, mulut tidak punya, kaki, tangan, kemaluan, hati, akal, bahu, itu semua nanti diproses penciptaannya di dalam rahim. Jadi yang pertama alam roh, kedua alam rahim perut, ketiga alam dunia, keempat alam kubur, kelima alam mahsyar, baru keenamnya alam akhir. Jadi alam mahsyar ini jembatan untuk menuju alam akhirat. Alam akhirat ini alam kebahagiaan yang kekal dan alam kesusahan yang kekal. Ketika kita berada di alam ruh, kita tidak berkualitas, nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya apa-apa, nggak punya. Ketika kita berada di alam rahim, itu prosesnya apa? 40 hari masih menjadi sperma nutfah. Kemudian 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Kemudian diutus malaikat, dipertanyakan, ditegaskan segala qada dan kadarnya, matinya, hidup senang susahnya, jodohnya. Ini alam roh. Kita tidak berkualitas, nggak punya apa-apa. Karena kita kepengen berkualitas. Ditanya, bukankah aku Tuhan kamu? Kemudian kita semua menjawab, bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Kita semua bersaksi seperti itu. Itu kata password. Setelah kita menjawab kata password, betul engkau adalah Tuhan kami, baru dikirim satu-satu ke alam rahim. 9 bulan. Aduh, Maha Suci Allah, dengan segala ilmunya yang ada di alam rahim yang tidak bisa diungkap oleh siapapun. Kalaupun dokter bisa mengungkap apa yang ada di alam rahim, memiliki batasan. Kenapa kok memiliki batasan? Maaf. Yang namanya manusia itu adalah makhluk yang berbatas dan dibatasi. Sono ini. Ayo.
Ketahuan lo. Siapa nih? Biasa, cewek gua bang. Ah, nggak mungkin. Ilah bang mah. Keren nggak? Kenalan dong. Cakep nggak? Lama amat sih. Alah, mentang-mentang udah punya pacar, pakai cemburuan. Ibang salaman aja pakai gak boleh. Jadi lo. Pelit amat lo. Aku pelit tuh. Lumayan buat jajan ntar. Ada nyamuk. Nyamuk dari mana sih? Mana? Kagak ada nyamuk. Orang bening kayak gini mah kagak ada nyamuknya. Lah ini mukanya kayak penggorengan begini. Pantas kali. Buset. Lah itu, lihat apa muka kayak penggorengan begitu. Udah neng ah. Ikut aja. Ya, sama aja jalan sama Pacul. Mau itu bocah. Ya ilah menan bening. Pantas kalau makan kelihatan itu ya. Lumayan buat jajan ntar. Itu buat jelek. Kan ada gua. Bang Udin. Sini, bentar. Tenang dong, jangan nafsu amat. Orangnya nafsu nggak ketemu udah lama. Lu liat si Tommy kagak? Tommy ditanyain, Udin dong tanyain. Bang, udah sore gue mau pulang nih, ntar dicariin mak gue. Santai aja coy, santai. Gue denger si Tommy punya cewek lagi nih di kampung sini nih. Waduh, gue bilangin jangan ya. Lu bisa gue kalau bilangin. Nggak enak juga nih ceweknya. Enggak tuh, abang nggak ngeliat Tommy. Bohong. Demi kebaikan, saya terpaksa bohong. Apa ini ya? Udah deh bang, gue mau nyari si Tommy dulu nih. Udah sore kita main-main aja sini dah. Tommy dicariin. Udah sore bang ya. Gue pulang dulu ya bang ya. Ntar kalau lu ngeliat si Tommy, bilangin gue ya bang ya. Gue pulang dulu ya bang ya. Gila nih bocah ya. Lama sama si Tommy ditanyain. Ini dong. Lah, biar aja. Gue nggak bilangin. Saya harus bisa berbuat bohong dong. Bangga dong saya. Berbuat bohong. Artinya gini. Bohong. Untuk kebaikan. Ngerti? Ngerti kan? Dia pakai punya pacar dua. Ngaca, orang mah ngaca. Ustaz, Lu ngeliat si Yadi nggak? siapa? Yadi, Ya gue dia. SMS-in kagak dibales. Dia memang orang yang lama. Ya, kayak onta kan dia mah. Onta kan jalannya lama. Tadi kan waktu saya mau kemari ketemu temen tuh. Dia mau perempuan. Jangan-jangan keselingkuhannya nih. Begitu saya sampai sini, ketemu pacarnya. Nanyain sama saya. Ngeliat Tommy nggak? Waduh, saya kan demi keutuhan dia berdua. Saya harus bisa berbuat bohong dong. Bangga dong saya. Berbuat bohong. Artinya gini, berkata bohong. untuk kebaikan. Ngerti? Nggak ngerti kan? Agak gue bingung. Kadang Ustadz nggak pernah nyambung sama omongan saya. Makanya ikat, biar nyambung. Sekarang gue tanya sama lu. Nah, Lu dalam hidup yang lu manfaatin mata lu apa kuping lu? mata. Kuping harusnya. Dan saya kata kuping, mata gitu lagi. Kuping. Sekarang gue tanya sama lu. Lu dengerin radio kagak ada gambarnya, masalah nggak? Lah kagak lah, emang Ya. radio mau udah didengar. Lu nonton TV, kagak ada suaranya, masalah nggak? Masalah dong. Karena nonton TV kan mesti ada suaranya. Kayak tadi lu lihat dia berduaan, pakai mata lu. Lu kagak denger tuh orang apa bagaimana. Lu tau gak dia selingkuh apa kagak? Tapi kan dia berduaan jalannya. Jalan berduanya bagaimana karena gua tanya sama lu? Ya bergandengan. Kali aja abang ade. Ya Ustadz masa nggak percaya banget sih? Kan saya yang lihat. Masa ade sama kakak nggak ada miripnya? Jauh, mukanya jauh. Nah, saya supaya itu bocah jangan ribut, akhirnya saya berbuat bohong. Demi keutuhan dia jangan sampai terbelah, terpecah. Terus kenapa emang? Menurut Ustadz saya baik apa enggak tuh kalau begitu? Ada bohong yang dibolehkan. Misalnya pernah satu kejadian, ada maling. Kejar-kejar. Orang sekampung. Dia lari ngumpet ke rumahnya Kiai. Kiai tahu. Tuh maling ngumpet dalam rumah dia. Terus datang orang rame-rame. Kiai, ngelihat ada orang lari nggak? Dia bilang, enggak, saya nggak ngelihat. Bener Kiai? Enggak. Berarti Kiai bohong dong. Itu bohong yang diperbolehkan. Karena seandainya Kiai jujur, namanya orang banyak udah kalap, tuh orang bisa dicincang di rumah Kiai. Tapi setelah itu diajarkan, dikasih tahu itu orang bahwa perbuatannya tidak baik, nggak bagus. Niat lu udah bagus. Untung larinya ke Kiai. Cuma jangan sering-sering. Nggak boleh kalau sering-sering ya? Iya, pada akhirnya suka nggak suka, lu nyembunyiin dulu bohong lu. Ya kan enak. Enak bagaimana sih lu? Ya supaya kita nggak ditagih utang. Gua kagak ngerti lu Susah ngomong sih apa. Ustadz kalau dia ngomongnya. Lu yang susah bukan gua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu mengucap la ilaha illallah, tidak boleh kosong, harus isi. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat yang menyelamatkan. Jadi nggak usah malu Pak untuk nyebut la ilaha illallah ya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah tidak terbebas dari penyakit tauhid, percuma. Apalagi la ilaha illallah diumpamakan seperti sebuah kunci yang memiliki gigi. Kuncinya adalah la ilaha illallah, perumpamaan giginya adalah rukun-rukun Islam. Jadi sangat percuma ketika orang mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi dia meninggalkan rukun Islam. Ketika kita berada di antara kerumunan orang banyak yang mengeluh-elukan kita, memuji-muji kita, percayalah, itu bukan karena sesuatu yang ada di dalam diri kita, tapi karena sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berendah hatilah kamu kepada manusia dan berendah dirilah kepada Tuhanmu. Jadi kalau kepada manusia berendah hati, kepada Tuhan berendah diri ya. Ketika Allah ingin memuliakan seseorang, aduh, Allahu Akbar. Allah ingin menjatuhkan, maaf punten kayak saya di sini ya bicara, itu bukan karena ilmu, bukan. Karena aibnya masih ditutupin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau aibnya dibuka, yang mau dengar siapa di sini? Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Sekali waktu diundang untuk bukan syukuran ya, selamatan 40 hari lah. Jadi suaminya ini dalam keadaan koma selama 3 tahun. 3 tahun koma. Kurang lebih 3 tahun. Jadi yang koma suaminya, yang koma suaminya, yang meninggal istrinya. Begitu suaminya bangun, ditanya, istri saya kemana? Akhirnya anak-anaknya bingung kan, minta tolong ke seorang ulama. Gimana cara menyampaikannya? Akhirnya disampaikan, Bapak, bahwasanya kita di dunia ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hak guna pakai, bukan hak memiliki. Karena hak memiliki itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu milik Tuhan. Jadi di dunia ini tidak ada yang diberikan, hanya dititipkan, makanya diambil lagi. Kapan masa diberikan? Nanti di yaumil mahsyar. Jadi kalau di dunia bukan pemberian, hanya titipan ya. Makanya anak meninggal, kemudian ada masa ketika kita menjabat lalu menjadi pensiun gitu kan. Nah itu bukti adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika disampaikan seperti itu, ternyata ini si bapak punya feeling bang. Dia langsung, udah terus terang saja, ada apa? Ibu sudah lebih dulu meninggal. Jadi yang setiap hari nungguin gitu ya, di samping, di sebelah ngedoain, ternyata itu yang meninggal. Inilah yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.